Halo, ini dengan Buce. Ya, kebanyakan dari kita ketika mendengar nama Amin Rais ada berbagai macam pendapat. Tapi sebagian besar dan umumnya kita di LA sependapat bahwa Amin Rais ini kayak kurang bagus ya. Beliau ada yang panggilnya Residurna lah, ada yang dulu pernah berjanji kalau sampai Jokowi terpilih dia akan jalan kaki gitu sampai dari Monas ke mana ke Jogja atau gimana ya. Tapi tidak bisa disangkali bahwa pernah memang Amin Rais itu yaitu yang merupakan ketua PAN, partai PAN waktu itu sempat mempunyai peranan penting untuk menjadikan seseorang menjadi presiden. Kebetulan saya tahu cerita ini dari Om King. Beliau adalah salah satu pendiri dari Partai PAN dan teman baik dari Pak Amin Rais yang kebetulan bersama-sama dengan Pak Amin Rais semobil. Jadi ceritanya begini. Pada waktu itu terjadi pemilu seperti biasa. Nah, pada waktu itu suara daripada Bu Mega seperti biasa PDP unggul ya, besar. Gus Dur waktu itu juga running ya, kalah sebenarnya. Nah, tapi banyak juga ke partai-partai kecil yang kalah, yang tidak terhitung. Nah, rupanya partai-partai kecil ini digabungkan, namanya koalisi tengah. Yang gabungkan ini Amin Rais, PAN ya. Jadi inilah ceritanya yang tidak pernah diketahui oleh orang, tidak pernah diberitahukan, tapi kebetulan diceritakan oleh Om King kepada saya. Beliau Om King ini adalah seorang Tionghoa Muslim yang tampaknya juga pernah di DPR dulunya ya, dan beliau mengaku sebagai pendiri PAN. Jadi ceritanya begini, Om Kin dan Pak Amin Rais mereka pergi ke rumahnya Mega. Jadi waktu itu dia membawa suara. Jadi suara-suara tadinya suara-suara kecil karena dikumpul menjadi satu menjadi lebih besar ya. Nah, suara-suara ini poros tengah ini mau dibawa kemana? Dibawa ke Mega atau mau dibawa ke Gus Dur. Jadi mereka pergi ke Megawati. Waktu itu Amin Rais turun, dia ke dalam, masuk ke dalam cerita. Setelah masuk ke dalam, kemudian 1 jam kemudian beliau kembali, dia cerita, wah susah. Saya mungkin tanya, loh terus apa yang terjadi? Ya itu katanya, saya tanya ke Bu Mega, Bu Mega, bagaimana kalau saya membawa suara poros tengah ini untuk mendukung Bu Mega menjadi presiden? Apa yang saya dapatkan? Gitu. Apa yang kita dapatkan? Ya seperti kita tahu Bu Mega kan orangnya juga sering sering agak lambat membuat keputusan. Jadi Bu Mega juga jawabnya begini, ya kita lihat aja bagaimana, nanti aja kita lihat bagaimana gitu. Jadi kurang menjanjikan katanya. Terus Amin Rais bilang, sudah, ini tidak menjanjikan, yuk kita ke Gus Dur. Ya. Akhirnya mereka ke rumahnya Gus Dur. Dia ke rumahnya Gus Dur, Amin Rais ke dalam, dan kemudian sejam kemudian dia kembali ke mobil dengan sumringah. Ya. Terus tanya, apa yang terjadi? Ya itulah katanya, saya pijit-pijit kakinya. Terus saya bilang, Gus, bagaimana kalau poros tengah ini saya bawa untuk mendukung Gus Dur sebagai presiden? Bawa suaranya ke Gus Dur sebagai presiden. Kita dapat apa nih? Kita bagi-bagi bagaimana nih? Ya Gus Dur bilang, ya kita ya gampang katanya. Kita bagi-bagi aja. Ya sudah, nanti kalau saya jadi presiden, Megawati jadi wakil presiden, kamu jadi ketua MPR ya. Waktu itu ketua MPR itu penting loh ya. Karena MPR yang mengangkat presiden ya sebagai mandataris MPR. Jadi MPR kayaknya mempunyai kekuasaan besar ya. Deal katanya, kata si Amin Rais. Jadi singkat cerita, pada waktu itu suara poros tengah dibawa oleh Amin Rais diberikan ke Gus Dur. Dan akhirnya Gus Dur menjadi presiden ya. Walaupun kita tahu bahwa kurang lebih mungkin 2 tahun ya, kayaknya beliau dijatuhkan dan Bu Mega menjadi presiden pada waktu itu.
Ya, jadi itulah kira lebih dan kemudian oh, tapi ini bukan akhir dari cerita. Ong King diceritain sama Amin Rais. Wah, katanya si Amin Rais marah. Wah, saya ditipu sama Gus Dur katanya. Katanya ini mungkin yang menyebabkan sehingga Gus Dur dijatuhkan lagi. Mungkin setelah berapa ini tahun dia merasa ya, merasa sesuatu gitu. Dia ceritain sama Ong King lagi. Wah, saya ditipu sama Gus Dur katanya. Ternyata menjadi ketua MPR itu seperti macan ompong, tidak ada giginya. Saya kita ditipu katanya. Memang kita tahu bahwa yang berkuasa sebenarnya ketua DPR ya, karena mereka yang membuat undang-undang. Kalau MPR kan hanya mengesahkan gitu loh, ya gitu. So mungkin karena itulah sehingga akhirnya Amin Rais juga diputar lagi sehingga Gus Dur jatuh, dia menaikkan, dia menjatuhkan, dan dia akhirnya Megawati sebagai wakil presiden menjadi presiden pada waktu itu untuk melanjutkan kepresidenan daripada Gus Dur ya. Saya masih ingat juga waktu itu Amin Rais datang ke LA ya, ketemu dengan kami tokoh masyarakat semua gitu. Terus ada satu orang yang berdiri, saya lihat masih ingat waktu di KJRI, dia bilang gini, Pak Amin Rais, sebelum Pak Amin Rais waktu itu datang kampanye katanya akan menolong membantu masyarakat Tionghoa untuk supaya mereka mendapatkan hak-haknya ya. Kalau tidak salah jadi ada kayak gitu. Dan sempat muncul di koran ada gambar dua anak kecil, anak Tionghoa, satu cewek satu cowok, bawa bunga dengan kata-kata, Pak Amin Rais, kepadamu lah sebagai ketua MPR, kami serahkan nasib kami ya. Apa jawab Amin Rais ya? Pak Amin Rais bilang begini, kalau kepala saudara ditodong dengan pistol, saudara juga akan berbuat serupa. Itu jawabannya. Saya tidak mengerti siapa yang ditodong, apa benar ditodong atau hanya simbolik, tapi itulah jawaban beliau ya. Dan ya memang kita setelah itu kita dengar banyak tadinya Amin Rais dianggap sebagai pahlawan reformasi ya. Ternyata belakangan itu banyak nyerong ya. Jadi lebih banyak mengkritik pemerintah yang baik, banyak hoax-hoaxnya yang akhirnya dia tampaknya bagi kami dia tuh seperti orang tua yang yang kurang kerjaan, yang cuma bisanya mengeluh, yang cerita hoax atau menjelekkan pemerintah. Itu yang kita lihat sampai saat ini ya. Kebetulan waktu itu Pak Kristianto Wibisono yang adalah wartawan senior yang juga orang Tionghoa, dia datang dari New York ke LA dan sempat saya jemput. Saya sempat tanya pada Pak Kristianto, Pak Kristianto, kok bisa masuk di PAN sih? Ini kan kayaknya gimana gitu loh, citranya kok jadi mulai jelek ini PAN ini gitu loh ya. Ya, tapi belakangan ini kita melihat bahwa PAN menyingkirkan Amin Rais ya. Amin Rais disingkirkan dan sekarang mendirikan Partai Umat, dan tampaknya ketua PAN sekarang ini berasosiasi dengan pemerintah. Kami lihat ketua PAN berbagai kesempatan selalu mendampingi Pak Jokowi, dan beliau juga kalau tidak salah diangkat jadi salah satu menteri dari Pak Jokowi. Ya, dan saya dengar juga sahabat kita Pak Kuya akan running dari Partai PAN. Ya, dan tentunya ada sedikit beban karena ada beban masa lalu bahwa PAN ini di bawah Pak Amin Rais kurang bagus citranya. Tentunya dia harus memperbaiki citra itu, terutama pada kasus Ratna Sarumpait. Jadi waktu itu putrinya Amin Rais ya, putri Amin Rais, saya masih ingat waktu itu dengan menangis dan berlinang air mata dia berkata bahwa Ratna Sarumpait adalah seperti Cu Nyadin, pahlawan wanita yang dianiaya. Ternyata karena operasi plastik ya, operasi plastik. Dia bilang dia dipukuli oleh orang lain lah. Jadi orang punya asumsi itu yang memukuli adalah pendukung Jokowi ya.
dan akhirnya terungkap bahwa hal itu tidak betul. Ratna Sarumpait operasi plastik, jadi bukan dipukuli orang, dan beliau mengakuinya, dan beliau sempat masuk penjara, ya. Dan tampaknya itu menjadi satu beban bagi PAN dan bagi orang yang running dari PAN. Karena itu saya sangat menghargai ketika Kuya mewawancarai Ratna Sarumpait akan hal itu. Ya, kalian bisa lihat di YouTube-nya Kuya ketika dia mewawancarai Ratna Sarumpait. Saya tidak begitu suka dengan Ratna Sarumpait, tapi pada waktu itu saya juga simpati ya, bahwa tidak gampang juga beliau tampil dan memberitahu apa sebenarnya, kenapa itu bisa terjadi, ya begitulah. Tapi dia berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kita harus appreciate hal itu, dan kita harus menerima permintaan maafnya dan mengklarifikasikan gitulah. So, sekarang PAN tampaknya juga bisa diasosiasikan dengan partai pemerintah dan ikut mendukung mendukung Ganjar sebagai presiden, ya, mendukung Ganjar sebagai presiden. Dengar ya, mungkin either Sandi atau Pak Erick Thohir akan dicalonkan oleh PAN untuk sebagai wakil presiden mendukung Ganjar. Ya, kami mengucapkan selamat untuk PAN, dan ya, PAN telah berubah wajah, ya, dia telah berubah wajah. Sekali lagi, baju saya ini tidak ada hubungannya dengan partai, kebetulan aja saya pakai baju biru dan kuning, ya. Terima kasih untuk atensi teman-teman. Inilah cerita saya sedikit tentang Amin Rais. Bye.